Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novia Ardana Darmaning Tias. Saya mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedaulatan di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Negara Offering C 2019. Sebelum menjelaskan tentang kedaulatan di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu berasal dari kata daulat yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Hakikat dari kedaulatan itu sendiri adalah kemampuan suatu negara menciptakan hukumnya dan melaksanakan hukum yang telah ditetapkan itu tadi. Nah, bentuk dari kedaulatan itu ada dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti negara atau pemerintah berhak untuk mengatur kepentingan rakyat melalui berbagai aturan yang telah dibuat dan disepakati itu tadi. Kalau kedaulatan keluar, itu pemerintah mempunyai kekuasaan bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain. Sifat kedaulatan. Kedaulatan memiliki 4 sifat menurut Jan Bodin. Nah, yang pertama itu asli, kedua permanen, ketiga bulat, dan keempat tidak terbatas. Nah, jenis-jenis kedaulatan ada berapa? Ada 5. Akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan berarti suatu negara itu mempercayai bahwa kedaulatan mereka berasal dari Tuhan. Yang kedua, kedaulatan raja. Kedaulatan raja berarti mereka percaya bahwa raja merupakan penjelmaan dari Tuhan, oleh karena itu mereka harus mematuhi segala kebijakan atau segala kekuasaan dari raja. Yang ketiga, kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan suatu kekuasaan tertinggi. Pada kekuasaan ini, maka suatu negara harus mempercayai hukum yang ada di negaranya. Keempat, kedaulatan negara. Sesuatu kekuasaan pemerintahan yang bersumber dari kedaulatan negara. Terakhir, yang kelima, kedaulatan rakyat. Ini berarti suatu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, kedaulatan di Indonesia itu apa sih? Kedaulatan di Indonesia yaitu kedaulatan rakyat. Sebelum negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Nusantara tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah pimpinan penjajah Belanda dan juga Jepang. Nah, penduduk pada saat itu menjadi pekerja atau budak dari penjajah tersebut. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mereka diperkerjakan secara paksa oleh penjajah Belanda dan juga Jepang. Nah, setelah penduduk Nusantara bangkit atau Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, maka terbentuklah negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Indonesia mengambil sistem kedaulatan rakyat dalam pemerintahannya karena Indonesia berdiri karena perjuangan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Keberadaan NKRI ada karena perjuangan dari rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, para pendiri negara pada saat merumuskan negara Indonesia memilih kedaulatan rakyat karena asal kekuasaan berasal dari rakyat. Namun, Indonesia mengambil kedaulatan rakyat memiliki konsekuensi, yaitu segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kemauan rakyat itu sendiri. Nah, hal itu secara nyata dirumuskan dalam Pancasila, sila keempat, dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga pasal 1 ayat 2. Nah, sekalipun Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak untuk andil dalam pemerintahan dan peradilan, bahkan pembentukan peraturan. Melainkan kedaulatan rakyat itu menghendaki agar setiap kebijakan dari pemerintah didasari oleh kemauan dari rakyat itu sendiri. Nah, pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar karena rakyat tidak dapat
terjun secara langsung dalam menentukan kebijakan pemerintah, maka Indonesia membentuk lembaga-lembaga untuk mewakili rakyat dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar itu apa saja sih? Ada MPR, ada DPR, ada BPK, ada MA, ada MK, ada DPD, DPRD, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, juga KY atau Komisi Yudisial. Nah, namun, meskipun Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, Indonesia juga mengakui adanya kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa rakyat tidak dapat andil langsung terhadap pembentukan kebijakan pemerintah, atau rakyat itu tidak dapat terjun langsung dalam pemerintahan Indonesia. Namun, rakyat masih bisa berpartisipasi politik dengan cara menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara bebas, karena Indonesia prinsipnya adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, negara Indonesia membutuhkan suatu lembaga yang disebut dengan partai politik. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik ini adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, apa sih tugasnya partai politik ini? Dalam negara demokratis ini, partai politik berfungsi sebagai komunikasi politik, sosialisasi politik, perekrutan politik, dan pengatur konflik. Nah, salah satu tugas utama dari partai politik adalah menyampaikan pendapat dan aspirasi dari rakyat Indonesia. Nah, gunanya menyampaikan aspirasi itu apa? Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang itu tidak dapat dihilangkan gitu, karena rakyat itu berhak andil dalam berpendapat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, partai politik gunanya menampung aspirasi dari rakyat. Jika ada aspirasi yang sama, digolongkan menjadi satu, lalu nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi, gunanya partai politik di negara demokratis di negara Indonesia ini adalah untuk menghimpun aspirasi dan pendapat dari rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, karena rakyat tidak dapat menyampaikan langsung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian semua paham, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan kencengin doanya, semoga pandemi ini cepat selesai. Jangan lupa tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm coming home, tell the